Namaku Rania, siswi kelas 2 SMA yang sedang menjalani program magang wajib dari sekolah. Aku ditempatkan di sebuah rumah sakit pemerintah yang katanya sudah berdiri sejak tahun 70-an. Bangunannya besar, tapi ada aroma tua di udara, campuran antara karbol, obat, dan sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam rasa dingin yang menusuk. Aku dapat shift malam, mulai jam 7 sampai tengah malam. Katanya biar aku bisa belajar tentang administrasi pasien yang masuk darurat. Malam pertama, aku masih semangat. Tapi begitu jam 9 lewat, lorong-lorong rumah sakit mulai sepi. Lampunya redup, langkah kaki perawat bergema panjang, dan setiap kali aku lewat depan bangsal 13, bulu kuduku langsung berdiri. Bangsal itu ditutup karena renovasi, jangan ke sana ya, kata Suster Mira, perawat senior yang ramah tapi tegas. Aku mengangguk, tapi tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Kenapa ruangan itu ditutup, tapi lampunya selalu menyala? Malam ketiga, aku sendirian di meja administrasi. Suster Mira keluar sebentar, katanya mau ke ruang obat. Di layar CCTV kecil di meja, aku lihat semua ruangan gelap, kecuali satu. Bangsal 13. Lampunya menyala. Ragi. Tiba-tiba, dari arah lorong, terdengar suara seseorang memanggil pelan. Perawat, tolong. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suaranya jelas, seperti dari balik pintu bangsal. Aku mendekat perlahan. Pintu bangsal 13 tertutup rapat, tapi dari celah kaca kecilnya aku melihat sesuatu, bayangan seseorang duduk di tepi ranjang. Aku mundur spontan. Dadaka berdebar. Saat aku menatap lagi, bayangan itu sudah hilang. Ketika Suster Mira kembali, aku cerita padanya. Wajahnya langsung berubah pucat. Jangan pernah menatap ke dalam ruangan itu lagi, Rania, katanya pelan. Aku tidak berani bertanya kenapa. Sejak malam itu, aku mulai dihantui rasa penasaran. Setiap kali melewati lorong, aku merasa diperhatikan. Kadang terdengar suara langkah kaki di belakang, padahal aku sendirian. Suatu malam, aku diminta merapikan arsip pasien lama. Di antara tumpukan map kuning, aku menemukan satu map berdebu bertuliskan, Bangsal 13 pasien karantina. Tanganku gemetar waktu kubuka. Di dalamnya ada daftar pasien yang semuanya meninggal pada tanggal yang sama, 12 Mei 10 tahun lalu. Yang membuatku bingung, di halaman terakhir ada satu nama tambahan, Rania P. Status, diterima. Aku menelan ludah. Itu namaku. Tapi bagaimana bisa? Aku belum pernah dirawat di sini. Keesokan malamnya, aku mencoba membuka file itu lagi. Tapi tulisan di kertas sudah pudar, hanya tersisa noda merah seperti darah kering. Aku tahu aku harus berhenti mencari tahu, tapi rasa takutku berubah jadi obsesi. Malam berikutnya, aku hampir selesai bertugas ketika telepon di meja administrasi berdering. Nomornya aneh, B13. Aku ragu menjawab, tapi rasa penasaran menang. Hello. Swardi Seberang Pelen Danserak. Perawat, tolong saya, dingin sekali di sini. Aku langsung mematikan telepon. Tanganku gemetar, tapi suara itu masih terngiang di telinga. Beberapa detik kemudian, lampu lorong berkedip-kedip. Dari ujung koridor, aku melihat cahaya samar keluar dari bangsal 13. Pintu yang selama ini terkunci, perlahan terbuka sendiri. Aku berlari mencari Suster Mira, tapi rumah sakit terasa sepi. Saat aku kembali ke meja, pintunya sudah terbuka lebar. Di dalamnya kulihat tempat tidur tertata rapi, tapi spraynya kotor dan berdebu. Di dinding tergantung papan nama pasien, semua dengan tanggal meninggal yang sama. Dan di papan paling bawah, namaku tertera. Rania Putri, dirawat 12 Mei. Tanggal hari itu, 11 Mei. Aku ingin kabur, tapi pintu di belakangku menutup keras. Lampu di ruangan berkedip. Dari ujung bangsal, suara napas berat terdengar, diikuti langkah pelan menuju arahku. Aku memundurkan kaki, tapi lantai terasa lengket, seperti menghisap. Saat aku menoleh ke kanan, kulihat sosok pasien kurus dengan wajah tertutup kain kasa berdiri di samping ranjang. Tangannya gemetar menunjuk ke papan nama. Sekarang, giliranmu, katanya dengan suara berdesis. Aku menjerit. Semuanya gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di ruang perawatan. Suster Mira duduk di sebelahku,
menatap dengan mata merah. Kamu pingsan di lorong, Rania. Tidak ada bangsal 13 di rumah sakit ini. Bangsal terakhir kita cuma sampai 12. Aku ingin menyangkal, tapi di tangan kananku terpasang gelang pasien. Ada tulisan di sana. Bangsal 13, Rania P. Sejak malam itu, aku tidak pernah kembali magang. Tapi teman-teman yang datang setelahku bilang, setiap malam lampu di ujung lorong masih menyala. Kadang, kalau mereka lewat, mereka dengar suara cewek muda dari dalam ruangan itu, memanggil pelan. Pawat, tolong aku,